Renungan Hari Sabtu 18 Juni 2022, Pekan Biasa ke-11 tahun C. Janganlah khawatir akan hidupmu. Bacaan pertama diambil dari kitab kedua Tawarik, bab 24 ayat 17-25, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 6 ayat 24-34. Saudara-saudariku terkasih, saat ini banyak ulah manusia seperti geng motor, narkoba, miras sangat mengkhawatirkan banyak orang dan teristimewa orang tua. Orang tua mulai waspada dengan perubahan sikap anak-anak mereka. Sikap ketaatan, semangat belajar mulai kendor. Mereka lebih banyak keluar rumah, asik dengan dirinya sendiri. Situasi ini memaksa orang tua agar berjuang mencari solusi yang tepat dalam mengatasi persoalan yang dialami oleh anak-anak mereka. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Kira-kira metode apa yang digunakan oleh orang tua untuk mengatasi kesulitan anak-anaknya? Metodenya adalah pendekatan dan komunikasi. Orang tua harus mulai beri waktu untuk hadir bersama anak-anaknya dan berkomunikasi dengan mereka. Komunikasi dari hati ke hati. Saudara-saudariku terkasih, sebelum Yesus mengutus para murid-Nya, Ia memberi waktu dan kesempatan untuk membenahi murid-murid-Nya dengan berbagai nasihat dan pengajaran. Kisah Injil hari ini menampilkan sebuah nasihat Yesus kepada murid-murid-Nya. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Mengapa Yesus menasihati para murid-Nya agar tidak cemas, tidak khawatir? Menurut saya, Yesus melihat bahwa para murid cepat tergoda, cepat dipengaruhi oleh godaan-godaan dunia, pengaruh-pengaruh dari dunia. Maka, Ia juga mengajak mereka agar tekun, percaya diri, percaya pada penyelenggaraan Allah. Menurut saya, kecemasan juga adalah pintu ke arah kebinasaan, kejatuhan dan dosa. Misalkan saja, ketika orang mulai cemas tentang uang, ia akan didorong untuk mendapat uang dengan cara yang mudah. Misalnya mencuri, berjudi, atau korupsi. Cara-cara seperti ini sangat bertentangan dengan hukum kasih. Maka Yesus mengajak para murid-Nya agar tidak cemas, tetapi semakin percaya akan perhatian dan kasih yang sangat istimewa dari Allah untuk manusia. Yesus mengajak mereka agar tidak menjadikan harta duniawi sebagai jaminan hidup, tetapi yang harus dicari dan dikejar dalam hidup mereka adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Yesus tegas mengatakan, bukankah hidupmu itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit. Pandanglah bunga-bunga yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih penting daripada burung-burung dan bunga-bunga itu? Ajakan Yesus untuk mengatasi kekhawatiran adalah ajakan untuk memenangkan perjuangan melawan segala kejahatan dan godaan. Yesus sadar akan kelemahan dan keterbatasan para murid-Nya, maka Ia mengajar mereka agar tidak cemas,
tetapi percaya bahwa Allah tidak akan melupakan hidup mereka. Allah tidak akan membiarkan mereka menderita. Allah akan tetap hadir dan merawat mereka, memenuhi mereka dengan makanan dan pakaian yang secukupnya. Kuncinya adalah mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikannya kepada mereka. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana kita menanggapi sabda Tuhan hari ini? Fakta membuktikan bahwa kita yang hidup di zaman ini juga masih lebih mengutamakan atau menomorsatukan usaha mencari, mengumpulkan harta dibandingkan dengan mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Contohnya, kadang orang tidak pergi ke gereja pada hari Minggu karena alasan kerja dan jualan dan lain sebagainya. Tuhan tidak melarang kita untuk bekerja, tetapi Ia meminta kita agar lebih taat pada perintah-perintahnya, tidak melalaikan satu perintahnya, lebih menghadirkan kerajaan Allah, kasih, sukacita, damai, kegembiraan di dalam keluarga, gereja, dan lingkungan di mana kita berada. Semoga kita dijauhkan dari sikap cemas yang berlebihan dan kita lebih percaya kepada penyelenggaraan.